Semua. Tahu yang penasaran sama pagar laut? Jadi begini Ibu, banyak fitnah adu domba yang menyerang PIK dan Pak Aguan, termasuk adanya pagar laut katanya dibangun oleh Pak Aguan, oleh PIK, kan begitu Bu? Itu semua tidak benar, itu semua bohong. Pagar laut itu jauh dari sini Bu, jauh, nggak ada urusan dengan PIK maupun tanah PSN, ya Bu ya? Nah, tuh lihat tuh tanahnya Pak Aguan masih banyak tuh. Ngapain laut kok dipagar itu ngapain gitu loh. Nah, pagar laut itu yang bikin nelayan, ya, yang bikin nelayan. Kalau opo untuk opo itu biarkan nanti KKP, Kementerian KKP yang akan menyampaikan ya. Yang jelas kalau ada berita pagar laut dikaitkan sama PIK dan Pak Aguan adalah bohong. Yang keras dong. Siapa? Yai Said Agil, ya Bu ya. Terus untuk cerita kakek nanti di ruangan tempatnya bagus, ini spesial untuk sampean hari ini. Nanti sampean pulang tak bawain hadiah gawe Ramadan ya. Yang tahu nama saya tak kasih 100.000. Siapa nama saya? Ayo, yang tahu nama saya tak kasih 100.000, angkat tangan. Ojo ngomong, ojo cerita. Siapa? Ojo ngomong. Siapa? Yang keras, siapa nama saya? Betul apa salah? Betul. Ini 100.000 ya. Oke, Bu. Ini Mas tolong difoto Mas ya. Nanti sampai ngambil voucher saya 100.000 ya. Iya. Ya udah Bu, ini kita persiapan, kita naik bis. Jadi rutenya kita ke Taman Bineka. Di situ yang akan dibangun gereja, wihara, masjid. Jadi rukun Bu, supaya rukun ya. Terus setelah itu ke Patung Naga. Tahu kan di TikTok? Yang panjangnya 100 meter lebih itu Patung Naga. Kita ke situ ya. Nanti sampai lihat. Ojo, di situ bukan tempat nyembah loh ya. Hanya untuk bangunan besar naga, hanya itu aja. Nggak ada untuk Cinaisasi apa, nggak ada. Ya Bu ya. Bisa nggak? Halo. Ya, yang keras ya. Ayo satu. Jangan handphone ya. Oke, gini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, Pak Gus Rofi dan Pak Gus Irfan dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke proyek PSN yang seperti sudah dijelaskan tadi oleh Pak Gus Rofi bahwa PIK 2 dan PSN ini memang betul berbeda. Jadi PSN ini itu betul jadi tanah ini dari pemerintah, cuma untuk investasi itu akan diinvestasikan oleh proyek Agung Sedayu Group. Di sini akan dibangun Masjid Agung, jadi selain Masjid Agung juga akan dibangun community park dan rumah ibadah lainnya. Semoga dengan kunjungan ini semuanya jadi lebih mengetahui lagi terkait jadi tidak termakan dengan hoax-hoax di luar sana, dan semoga bermanfaat semuanya bagi umat-umat yang ada di Indonesia. Oke, Bang Sandi itu mewah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kurang keras Bu. Bu, iya, semangat pagi ya Bos. Alhamdulillah. Pagi-pagi pada seneng nggak Bu? Tadi pas sholawat kan Bu? Sholawatnya di mana nih Bu? Di jalan tadi ya? Nah, ini lagi di mana nih Bu? Taman Bineka. Alhamdulillah, ini kita bersama saudara-saudara semua dan dari manajemen PIK juga ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah hospitality kami ya, jamu kami di sini dan bisa melihat keberagaman nih
Tadi ada masjid, Bu. Ya, ada menara syariah, Bu. Ada patung Soekarno, Bu. Ya nggak? Nanti mau dibikin masjid megah di sini, Bu. Benar nggak, Bu? Nah, ini ada taman bineka, taman keberagaman, bersatunya kita semua terlepas perbedaan. Katanya Gus Wesi, apa Gus Wesi? Walaupun kita berbeda dalam keyakinan, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Dalam kemanusiaan itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itu dia ya. Itu dari saya, Bu ya. Gus Irfan sekarang. Oke, siap. Menghadap ke ibu-ibu sekarang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semua Presiden Republik Indonesia yang kiai siapa, Bu? Namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang presiden, Bu, Kiai Haji Abdurrahman. Lewat Kepres tahun 2000 nomor 6 ya, lewat keputusan presiden nomor 6 tahun 2000, Al-Makfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dijuluki Bapak Tionghoa Indonesia, Bapak pluralitas bangsa, guru bangsa, tokoh internasional. Maka dicabutlah larangan budaya, adat istiadat, kepercayaan Tionghoa secara terbuka yang dulu dilarang. Akhirnya dibebaskan, dibuka lagi. Terus PSN yang lagi rame ditolak. Orang yang menolak PSN PIK itu karena nggak paham aja. Kalau dia paham pasti menerima, karena tanah PSN yang ditetapkan oleh Pak Jokowi melalui Perpres 2024 waktu itu zamannya Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf itu tanahnya perhutani, tanahnya itu rawa-rawa, terbengkalai, nggak keurus, nggak kerawat. Nah, makanya negara hadir supaya tanah ini terawat, menggandeng swasta. Biayanya dari swasta, berapa biayanya? 40 triliun. Nah, di sana itu mangrove itu tinggal 91 hektar loh, di lahan 1754 yang tanah PSN ya, bukan tanah PIK. Itu 91 hektar. Nah, itu ditarget, diwajibkan oleh pemerintah agar pihak pengembang, pengelola tropical coastline ini menjadi 514 hektar. Nah, itu api apa elek gitu loh. Mangrove 91 dijadikan, nanti di sana ada taman safari, pokoknya wisata hijau. Nah, paling penting nggak boleh bangun perumahan. Hei, orang-orang yang mengatakan bela rakyat itu yang apa? Pahami dulu apa tanah PSN, mana tanah PIK. Kenapa kok dinamakan PSN PIK? Karena tanahnya, tanah perhutani ini deket sama PIK 2 itu deket, berhimpitan gitu. Nah, yang bangun proyeknya itu PIK. PIK juga bangun tol. Ya, terus di sana juga dibangun Taman Bineka. Taman Bineka itu yang katanya Mbak Alma itu dibangun seluruh tempat peribadatan semua agama. Nah, Masjid Agung juga dibangun, tetapi dulu asalnya di lahan 5 hektar. Karena banyak masukan, karena Pak Aguan juga menghormati orang-orang Islam, karena mayoritas Indonesia ini Muslim, pengunjungnya juga banyak Muslimnya. Di PIK 1, PIK 2 ini akhirnya dibangun di lahan 4,2 hektar Masjid Agungnya, gitu loh Mas. Gus, edukasi apa aja tadi yang diberikan? Ya, edukasinya antara lain tadi Gus Irfan Wesi mendampingi kami menyampaikan ini contoh patung naga. Patung naga itu untuk disembah, dikai sesajen, bukan. Patung naga itu strategi marketing untuk menggait wisatawan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, termasuk menggait konten-konten kreator seperti Alma ini. Alma akhirnya, oh patung naga itu ini tempatnya kan menarik tuh, orang-orang Chinese dan lain-lain, bukan hanya orang Chinese. Memang PIK 1, PIK 2 ini ujiannya luar biasa, banyak sekali. Kenapa? Termasuk persaingan di dunia wisata itu dengan adanya PIK ini memang siap-siap ini untuk gulung tikar kalau tidak bisa untuk saling berlomba untuk memberikan yang terbaik. Lo bayangkan mau masuk PIK 1, PIK 2 gratis ya, gratis masuk PIK 1, PIK 2. Gus, mungkin. Nah, yang seperti ini ya nggak apa-apa lah, namanya orang ngedumel, orang memfitnah. Orang memfitnah itu satu karena memang bodoh, nomor 2 karena memang tidak tahu, nomor 3 wis dikasih tahu ngeyel. Nah, ini
ahli neraka itu begitu. Bener. Gitu. Ya, dalam artian ini menampik gak maksud ada masjid apa menampik maksudnya bahwa orang berpikir kalau di PIK itu tempatnya paling Cina gitu maksudnya kan. Ini menampik juga sih masih ada. Memang sebenarnya ada masjid. Ya begini, kadang-kadang kan gini, orang hanya nyuting yang berbau Cina atau misalnya patung Cina, restoran Cina yang disuting itu. Orang kalau niat jahat yang disuting itu. Tapi kalau orang niatnya bener kayak Alma nih dan teman-teman kontennya, dia nyutingnya menyeluruh. Oh di PIK itu ada kayak kampung Belanda, kota Belanda. Oh ada kampung Toyo. Oh ada Menara Syariah. Oh ada Taman Bineka. Kalau itu disyuting keseluruhan, maka itu namanya edukasi. Nah masalahnya sekarang ini konten-konten yang didapatkan ketika patung Cina, nih lihat nih penduduk Cina akan datang. Nah itu kan susahnya. Itu, nah kita terus edukasi, kita nggak boleh lelah untuk mengedukasi, tebarkan kebaikan, kita gandeng teman-teman konten kreator seperti Alma dan kawan-kawan gitu. Termasuk teman-teman media ini harus menyampaikan kenapa saya mengedukasi, kenapa saya membela PIK dan teman-teman membela Pak Aguan. Pak Aguan itu banyak jasanya kepada negeri ini. Contoh kami warga NU, Pak Aguan itu apa sih hubungannya PIK dengan Bogor itu loh? Dengan Parung Bogor itu kan jauh mas. Pak Aguan bangun kampus Universitas NU 35 miliar dibangunkan sama Pak Aguan. Nah tetapi kalaupun misalnya dalam pembangunan ini ada kesalahan, ya kita koreksi, kita sampaikan. Misalnya ada tanah yang katanya dirampas, digusur, monggo silahkan hubungi kami bantu asal sertifikatnya ada, ahli warisnya ada, pasti kami bantu. Kita selesaikan 3 kali 24 jam. Kalau sertifikatnya ada, ahli warisnya itu ya. Kalau ada framing tolak PIK 2, kalau enggak kita perang, ini orang gak waras ini. Gak waras itu. Karena apa? Karena dia gak pernah datang, gak pernah tabayun, gak pernah tanya. Terus dianggap PIK itu di PSN, kan ini sesat ini. PIK ya, proyek PIK dengan PSN itu dua hal yang berbeda. Proyek PIK itu yang sampean ini proyek PIK 2 ini. Proyek PIK 1 sana. Coba dulu orang sebelum adanya PIK 2 itu kalau lewat dari Teluk Naga, Kosambi mau ke Jakarta nih ke PIK 1, dia 1 jam 1 jam setengah. Nah sekarang dengan adanya PIK 2 dibangunkan jembatan 2 itu berapa triliun itu? Nah itu orang yang asalnya nempuh 1 jam setengah menjadi 15 menit, 20 menit. Inilah yang dinamakan khairun nas anfa'uhum linnas tadi gitu. Nah sekarang kecuali kalau kamu punya tanah, terus kemudian punya sertifikat, lalu nggak dibayar, lalu digusur, lalu tiba-tiba diuruk, pantas kamu ngajak perang. Lalu kamu tanah aja nggak punya kok ngajak perang, itu gimana? Gitu loh mas. Aduh saya malas sebut namanya, malas karena nggak layak, itu nggak layak nih mas. Itu biar urusannya Gus Silva Presiden. Ini wawancaranya, ya, wawancaranya. Ngomong-ngomong sopo toh. Oke, makasih ketua umum kami, ketua BKN, berterusan lagi Gus Rofi. Sini sama Jadi saya sebagai ketua Litbang dan berurusan diri sebagai ketua pemuda Barisan Kesatuan Nusantara, dan ini ada influencer kita, konten kreator yaitu Alma, yang untuk bagaimana tugasnya menjelaskan pada Gen Z dan lain-lain ya, milenial juga. Jadi benar tadi kata Gus Rofi. Jadi alhamdulillah kami BKN mulai dilirik oleh para ulama. Makanya tadi kan kumpulan para ustadzah ya. Kalau ulama-ulama kemarin sudah datang komunikasi dengan kami, bahkan insya Allah dalam beberapa hari ini akan ada musyawarah nasional Majelis Ulama Nusantara. Kenapa mesti ini? Ketika MUI tidak bisa membuat suasana sejuk, bahkan ada indikasi condong ke salah satu pihak, maka Majelis Ulama Nusantara hadir. Lah hari ini para ustadzah atau ulama perempuan lah gampangannya, ini jamaah majelis taklim, para ibu-ibu ustadzah sabilillah ini tabayun ke pihak PIK dan difasilitasi oleh kami BKN. Ternyata framing-framing jahat tentang PIK, PSN PIK itu terbantahkan. Contohnya gedung bangunan ini, asal diketahui bersama bahwa PIK 2 bangunan pertama tertinggi itu adalah Menara Syariah.
yang diresmikan oleh wapres kita dulu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang notabene-nya adalah mantan ketua umum MUI Pusat. Jadi framing-framing itu sebenarnya kita kikis pelan-pelan lah. Memang sulit mencerdaskan sebagian saudara-saudara kita di Indonesia karena minim literasi baca, dan Tionghoa itu udah ratusan tahun di framing jahat, di framing antek dan lain sebagainya. Makanya kami tidak bosan-bosan untuk menyerukan lewat salah satu bapak bangsa kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dengan Kepres nomor 6 tahun 2000, beliau mencabut larangan budaya adat istiadat Tionghoa yang selama Orde Baru itu dilarang ditampilkan secara umum. Begitupun kata Sayyidina Ali, boleh kita berbeda dalam keyakinan tapi bersatu dalam kemanusiaan. Faktanya Pak Aguan atau pihak PT Agung Sedayu sangat islami perbuatannya, membangun Menara Pik ini, CSR. Bahkan kemarin kami ketemu dengan Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, yaitu Ibu Ingrid Kansil, untuk bersinergi dengan PT Agung Sedayu untuk bagaimana UMKM muslimah itu diberdayakan. Ini info-info seperti ini untuk pihak sebelah tidak diinformasikan, hanya di framing negara dalam negara, patung naga, dipersulit ibadah umat Islam. Ini apa? Please, kita negara ini harus maju ke depan. Ini kita ditarik terus ke belakang. Ke belakang bukannya yang baik, ke belakang, tapi masih berbau katak dalam tempur. Naudzubillah min dzalik. Monggo, ada yang tanya? Cukup. Berusaha ini mungkin menambahi?